video kali ini gue bakal ngelanjutin untuk review mainan Megazord Mini Pla bootleg dari si Gao Ranger. Dan bakal gue bandingkan sekaligus tukar tangan dengan Mini Pla KW Gao King kemarin guys. Kira-kira bisa nggak ya? Jadi langsung aja kita Gatai Kanzen Putro Toys. Ini adalah Mini Pla Gao Hunter KW-nya guys. Di sini ada Gao Wolf, Gao Alligator, dan Gao Hammer Shark. Kalau untuk warna nggak usah di komen ya guys, karena ini beneran KW. Jadi ya kayak begini aja. Dan kayaknya ini udah repaint oleh pemilik sebelumnya. Meskipun repaintnya jelek jujur aja, sorry banget ini mah. Langsung aja kita review artikulasinya. Yang pertama ada Gao Wolf. Di bagian kaki depannya ini bisa naik turun kayak begini meskipun udah letoy. Terus bagian kepalanya bisa muter-muter dan ternyata bagian mulutnya bisa kebuka kayak begini guys. Oh, oke lah ini. Untuk kaki belakang bisa naik turun juga untuk proses transformasinya. Dan sayangnya bagian ekornya ini udah hilang guys. Aduh, sayang banget ya. Tapi yang bikin gue heran, ini tuh pakai stiker ciri khas dari Mini Pla zaman dulu. Apa jangan-jangan si Gao Wolf yang ini Mini Pla ya? Dan di bagian badan bawahnya ini juga ada kodenya gini guys. Mungkin yang lebih tahu boleh tulis di kolom komentar ya guys. Ini apakah Mini Pla Bandai yang versi pertama atau bukan. Untuk perbandingan dengan versi SMP-nya seperti ini. Dan kelihatan banget ya untuk proporsi SMP ini dia lebih kecil tapi lebih panjang gitu. Dibandingkan versi Mini Pla KW-nya yang lebih besar tapi pendek gitu untuk ukuran tubuhnya. Jadi kita lanjut lagi aja saja. Adalah Gao Hammerhead Shark yang dimana di bagian matanya sayangnya ini nggak ada stikernya, jadi kayak dicat gitu sama pemilik sebelumnya. Dan bagian bodi belakangnya pun juga polosan karena nggak ada stikernya dan udah dicat sama pemilik sebelumnya. Dan lagi-lagi bagian bawahnya nggak ada siripnya guys. Ini sama persis kayak si Gao Shark kemarin ya. Kemudian bagian logonya ini stiker ciri khas dari Mini Pla banget ini. Apakah ini juga versi Mini Pla? Kemudian bagian mulutnya bisa kebuka ketutup, cuman dia udah agak letoy sedikit gitu guys. Dan bagian badannya pun dia bisa berputar-putar seperti ini. Untuk artikulasi tangan nanti versi robotnya. Bagian ekornya pun bisa naik turun kayak begini guys. Untuk perbandingan dengan versi SMP-nya seperti ini, dan ternyata versi SMP-nya tuh lebih kecil dibandingkan versi si KW-nya guys. Jadi kita lanjut lagi aja ke yang terakhir adalah Gao Alligator yang artikulasinya cuman ada di bagian kepalanya bisa naik turun dan bagian mulutnya yang bisa kebuka ketutup seperti ini. Untuk bagian kaki belakang ya kayak begini aja untuk mode hewannya. Dan sayangnya bagian ekor dia nggak ada artikulasinya, beda sama versi SMP-nya. Dan ini dia perbandingan dengan versi Gao Alligator SMP-nya yang dimana untuk warnanya jelas beda jauh ya guys. Yang versi KW-nya itu dia hijaunya terang kayak begini. Sedangkan versi SMP aslinya dia warnanya lebih gelap seperti ini. Apalagi untuk ekornya SMP dia bisa ngeliuk-ngeliuk seperti ini guys. Beda banget sama versi KW-nya. Ya beda harga juga sih, hampir 10 kali lipat malah. Jadi guys, karena sudah kita review satu persatu tadi, jadi langsung kita gabungkan menjadi Gao Hunter-nya. So langsung kita gabungkan. Yang pertama kita cabut dulu ekornya, kemudian kita turunin kakinya dan kita lipat ke bawah. Satu juga sama, kita turunin dan kita lipat ke bawah kakinya. Bagian tangannya kita putar ke belakang dua-duanya. Kemudian untuk bagian kepalanya kita tarik dulu aja. Kemudian kita slide untuk bagian atasnya seperti ini. Untuk Gao Wolf kita lipat bagian kaki belakangnya dan kita lipat lagi ke atas kayak begini. Untuk bagian kaki depannya kita lipat ke belakang dan kita putar kepalanya jadi tangan seperti ini. Untuk Gao Hammerhead Shark, untuk bagian ekornya ini harus dilepas pelan-pelan karena ini udah pernah patah dari sananya. Dan kelihatan banget ya tuh ada bekas lemnya. Cuman menurut gue ini masih aman banget asalkan kalian gak gerasak gerusuk. Kemudian kita tarik aja dan kita putar jadi tangan seperti ini. Kemudian kita pasang si Gao Wolf-nya. Kita pasang si Gao Hammerhead Shark. Kemudian kita sambung pelan-pelan untuk bagian si ekornya ini seperti ini. Dan yang terakhir tinggal kita naikin kepala Gao Hunter-nya dan kita naikin si tanduknya seperti ini guys. Kanzen Gao Hunter. Wah ini cakep juga sih ternyata ya untuk proporsinya. Meskipun ini KW dan warnanya aneh, tapi menurut gue masih oke lah ini. Tapi ada satu hal yang bikin gue agak ilfeel, yaitu bagian kakinya yang letoy guys tuh. Nah gini, jadi kalian harus bisa nemuin titik seimbangnya ya. Jadi kalau misalnya udah ketemu ya dia bisa berdiri seperti ini. Meskipun bagian kepala si Gao Alligator-nya ini nggak nempel ke bagian badannya. Untuk bagian kepala dia bisa berputar sedikit seperti ini. Kemudian sebenarnya dia itu punya untuk mode versi Justice-nya. Jadi kita lipat lagi untuk tanduknya dan kita buka bagian mulutnya. Meskipun bagian mukanya nggak jelas seperti ini. Sebenarnya ini cuman polosan aja, tapi udah dikasih cat warna hitam di bagian mukanya seperti ini sama owner sebelumnya. Kemudian untuk bagian tangan bisa berputar 360 derajat
kayak begini. Ada sikunya juga. Untuk bagian pinggang sampai ke kaki gak ada artikulasinya guys. Ya paling cuma bisa ke samping kayak begini doang sih. Untuk Hammerhead Shark juga sama. Nih ada artikulasi berputar, kemudian naik turun untuk sikunya. Ya gitu aja sih. Untuk Hammerhead Shark sebenarnya dia ada join untuk kita pasang si tombaknya ini. Tapi sayangnya tombaknya sendiri udah patah juga. Makanya ini gua lem. Gue cari partnya pakai part runner dari Minipla lainnya gitu. Jadi kalau misalnya dipasang itu, ya tinggal dipasang kayak gini terus digigit kayak gini. Cuman memang karena dia letoy, makanya dia kayak gampang lepas gitu. Nah, tuh kayak begini guys. Sebenarnya masih bisa kalau kita berdirikan seperti ini. Cuman lagi-lagi kalian harus cari titik keseimbangannya biar dia bisa berdiri dengan sempurna seperti ini sambil memegang senjata tombaknya ini yang cukup berat sebenarnya guys. Untuk perbandingan versi Gauking KW kemarin seperti ini, dan ternyata Gaukingnya tuh lebih besar daripada si Gau Hunternya ini. Sekarang gue mau coba untuk menukar tangannya. Apakah bisa? Dan ternyata bisa guys, meskipun untuk si Gau Hunternya ini nggak terlalu fit untuk si bagian tangannya, karena untuk si Gau Sharknya ini dia agak kecil untuk join female-nya. Sedangkan untuk si Gau Hammerhead Sharknya ini dia agak loose sedikit karena join female itu lebih besar dibandingkan si Gau Sharknya itu. Tapi menurut gue ini masih oke lah, masih bisa berdiri dengan tegak gitu loh. Mantap! By the way, untuk si Minipla KW Gau Hunter dan Gau King-nya ini bakal gue jual ya guys. Dan nanti bakal gue kasih bonus juga untuk si Gau Muscle-nya. Jadi buat yang mau boleh kalian DM aja ke Instagram Putro Toys. Mantap! Dan ini dia perbandingan antara versi KW-nya dengan versi original SMP-nya yang harganya pun juga berbeda 10 kali lipat. Seingat gue ini tuh harganya 125.000 atau 130.000 gitu gue dapatnya. Sedangkan untuk versi SMP untuk harga sekarang tembus di 1,3 juta. Bahkan kayaknya udah naik sampai 1,7 juta deh kayaknya untuk versi barunya ya. Gila sih emang untuk Gau Ranger SMP-nya tuh harganya melejit parah banget cuy untuk SMP Gau Ranger. Dan jadi guys, kayaknya sekian dulu aja untuk review Minipla KW dari Gau Hunter versi Gau Ranger ini. Menurut kalian gimana tentang mainan ini? Apakah harga 125.000 worth it untuk dapetin mainan KW seperti ini? Coba tulis aja di kolom komentar ya. Jadi jangan lupa like, subscribe, share juga, karena gue bakal review mainan-mainan bootleg yang bikin kalian nostalgia lainnya di next video guys. Jadi sekian dulu aja, untuk kurang lebihnya mohon maaf. Selamat pagi, siang, sore, malam. Dadah!